Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita I'm Trapped in This Day for 1000 Years. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk bisa menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Wu Chen pun seketika bertanya apa ada syarat untuk taruhannya. An Menglan pun membenarkan hal itu. Jika dirinya kalah, dirinya harus berlutut di depan publik dan meminta maaf pada Li Ruobing. Mendengar hal ini, Wu Chen pun bertanya apakah mereka sebosan itu. Li Ruobing pun hanya tertawa mendengar kata bosan ini. Dirinya hanya memberi peringatan yang ramah kepadanya. Li Ruobing juga menyebut bahwa dirinya tak tahu apapun tentang daya tarik wanita Wu Chen yang luar biasa. Kalau An Menglan ingin menang, lebih baik An Menglan menahan diri untuk tidak menemui Wu Chen selama sebulan mulai sekarang. Dalam pikiran An Menglan merasa Li Ruobing ingin menjauhkan dirinya sebisa mungkin dari menemui Wu Chen. Tapi An Menglan takkan jatuh dalam jebakannya. Lalu An Menglan menyebut jika Wu Chen tidak ingin berkolaborasi dengan Song Xuan untuk musik dan liriknya, mana mungkin mereka tidak akan bertemu. Dirinya percaya kerjasama mereka akan menyenangkan. Tapi hanya sejauh ini yang akan terjadi. Dengan ini, An Menglan ingin mendengar pendapat Wu Chen tentang hal ini. Wu Chen pun merespon hal ini dengan baik dan menyebut bahwa ini untuk kerjasama yang menyenangkan. Lalu Song Xuan yang memperhatikan situasi yang mulai agak tenang segera mengajak mereka semua untuk makan. Karena makanannya akan segera dingin kalau tidak dimakan. Lalu di saat yang sama Wu Yurong pun tiba-tiba datang dan menyebut di sini sangat ramai. Wu Yurong pun juga bertanya mengapa Li Ruobing tidak memberitahu dirinya kalau akan makan dengan anaknya. Li Ruobing pun seketika menatap Wu Yurong dan menyebut bahwa Wu Yurong si biang masalah datang dalam pikirannya. Sedangkan An Menglan sendiri tidak menyangka ibu Song Xuan ada di sini dan bertanya-tanya apa yang Wu Yurong lakukan di sini. Lalu Song Xuan segera memeluk ibunya dan bertanya mengapa ibunya ada di sini. Wu Yurong sendiri bertanya apakah dirinya tidak disambut baik di sini. Dan Wu Yurong pun bertingkah seolah-olah kaget ternyata ada Wu Chen di sini. Wu Chen pun segera menyapa Wu Yurong. Wu Yurong pun juga menyapa An Menglan karena mereka bertemu kembali. Segera Song Xuan meminta ibunya untuk duduk. Wu Yurong pun seketika berbisik kepada Song Xuan dan bertanya selain menandatangani kontrak apalagi yang mereka bicarakan. Song Xuan mengatakan bahwa Li Ruobing bertaruh apakah An Menglan akan bercinta dengan Wu Chen atau tidak. Mendengar hal ini, Wu Yurong tersenyum. Ini adalah jebakan kecil dari Li Ruobing. Namun ini takkan menyenangkan tanpa jebakan kecil ini. Setelahnya, Wu Yurong pun segera mengajak mereka untuk minum bersama dan mendoakan agar kerjasama An Menglan, Song Xuan, dan Wu Chen berjalan lancar. Dan segera mereka bersulang. Lalu 2 jam kemudian Song Xuan pun nampak sudah mencapai batasnya. Song Xuan pun memberitahu ibunya dan Wu Chen bahwa dirinya sepertinya telah mabuk. Wu Yurong pun menyebut bahwa supir akan menjemputnya. Jadi Song Xuan bisa beristirahat dan dirinya akan menyusul nanti. Lalu Song Xuan pun pamit dan meminta Wu Chen dan An Menglan untuk menjaga diri mereka. Dirinya pamit duluan, mereka akan mendiskusikan tentang musik di lain waktu.
Lalu Lee Wobing pun bertanya-tanya mengapa Wu Yurong tiba-tiba meminta anaknya untuk pergi. Bukankah dia akan membuat masalah? Setelah Song Suan pergi, Wu Yurong pun masuk ke mode badasnya. Dan seketika mendekat serta mencium Wu Chen di depan An Menglan dan Lee Wobing. Lee Wobing sendiri hanya menghela napasnya dan sudah menduga hal ini dan menyebut Wu Yurong sudah gila. Sedangkan An Menglan sendiri seketika kaget dan bertanya-tanya mengapa Wu Yurong mencium Wu Chen. Perkembangan macam apa lagi ini? Dan posturnya juga terlihat dia sedang menandai wilayahnya. Sebelumnya, Lee Wobing yang bertingkah tak masuk akal dan sekarang Ibu Song Suan menunjukkan rasa sayang yang berlebihan. Sejak dirinya bertemu Wu Chen, An Menglan tahu ada yang tidak beres dengan Wu Chen. Lalu Wu Chen pun bertanya apa yang sedang Wu Yurong lakukan. Wu Yurong pun malah balik bertanya apa maksud Wu Chen. Apakah dirinya tidak boleh mencium suami kecilnya? Lee Wobing sendiri nampak diam mendengar hal ini. Wu Yurong pun menyebut bahwa Song Suan sudah pergi, sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tak akan tahu. Kembali An Menglan kaget mendengar kata suami ini, dan An Menglan menyadari dari sikap Lee Wobing. Lee Wobing tahu tentang hubungan mereka. Kemudian Lee Wobing pun seketika menegur An Menglan yang nampak melamun. An Menglan pun meminta maaf karena perhatiannya teralihkan. Lee Wobing pun menyebut bahwa dirinya sudah mengatakan sebelumnya kalau Wu Chen punya hubungan khusus terutama dengan lawan jenis. Dalam pikiran An Menglan, obrolan bisnis juga membutuhkan kemampuan ekstrim. Dengan ini, An Menglan merasa jika saat kontrak sudah ditandatangani, dirinya akan menjauh dari Wu Chen. Sedangkan Wu Yurong sendiri menilai bahwa sepertinya efek yang dirinya inginkan sudah tercapai. An Menglan menjadi lebih waspada dengan peringatan dari dirinya, dan waktu untuk mendapatkannya akan melebihi sebulan. Wu Yurong pun sangat ingin melihat Lee Wobing kalah. Kemudian besoknya, An Menglan yang baru saja terbangun dari tidurnya mencoba untuk mengosongkan pikirannya. Rasakan dunia dan dirinya akan mulai menulis melodi atau lirik. Lalu setengah jam kemudian nyatanya An Menglan tidak menghasilkan apapun. An Menglan pun bertanya-tanya apa yang terjadi. Mengapa hanya Wu Chen yang terpikirkan oleh dirinya? Dengan ini, lebih baik menjadwalkan pertemuan dengan Wu Chen untuk membicarakan musik dan kolaborasi. Jadi dirinya takkan memikirkan hal-hal yang tidak-tidak selagi bekerja. Namun kembali An Menglan ragu-ragu karena Wu Chen kelihatannya sangat-sangat mungkin berbahaya. An Menglan pun mulai mempunyai pikiran. Apakah dirinya menyerah saja dengan kerjasamanya? Namun setelah dipikirkan kembali, An Menglan merasa ini tidak benar. Mengapa dirinya harus menyerah? Dirinya sangat sadar apa yang harus ditakutkan. Kehidupan pribadinya yang gila adalah urusannya. Itu tak ada hubungannya dengan dirinya. An Menglan pun hanya ingin berkolaborasi dengan Wu Chen dalam musik. Lalu di tempat lain, Lee Wobing pun memberitahu Wu Chen bahwa dirinya ada janji belanja bersama King Ying. Lee Wobing pun bertanya kegiatan apa yang Wu Chen lakukan hari ini. Wu Chen pun meminta mereka untuk bersenang-senang. Ada yang harus dirinya lakukan hari ini. Lee Wobing pun bertanya ada apa, dan jangan bilang itu adalah An Menglan. Wu Chen pun membenarkan hal tersebut. Lee Wobing pun tidak menyangka An Menglan masih percaya diri untuk menghubungi Wu Chen. Bukankah Wu Yurong melakukan itu untuk membuatnya menjaga jarak dari Wu Chen kemarin? Wu Chen pun menyebut itu bukan apa-apa dan meminta Lee Wobing untuk melihat ponselnya. An Menglan menelpon dirinya. Lee Wobing pun mengatakan bahwa sepertinya Wu Chen sangat mengenalnya. Wu Chen pun bertanya apakah Lee Wobing lupa kalau dirinya adalah broker informasi. Lee Wobing pun mengerti Wu Chen bisa main sendiri sedangkan dirinya akan menemui King Ying. Setelahnya, Wu Chen pun pergi dan seketika menemui An Menglan dan menyapanya. An Menglan pun seketika mengatakan bahwa dirinya merasa kolaborasi Wu Chen dengan lirik dan lagu Song Suan terlalu dekat dan memiliki sejumlah resiko operasional. Wu Chen harus langsung menandatangani kontrak dengan perusahaan miliknya. Wu Chen pun menyebut bahwa itu mungkin saja. Mereka masih belum memahami satu sama lain.
Jika dirinya menawarkan harga dan ketentuan yang fantastis, An Menglan mungkin tak akan menyetujuinya. An Menglan pun seketika bertanya apa maksud kata fantastis ini. Wu Chen pun memberikan contoh. Jika dirinya membuat studio dan An Menglan mengambil 50% saham dari nama perusahaannya, An Menglan bisa membeli studio miliknya dan menukar ekuitasnya dengan baik. Wu Chen pun bertanya mengenai pendapat An Menglan mengenai hal ini. An Menglan pun menyebut meski perusahaan di bawah namanya tidak berhubungan dengan keluarganya, nilainya masih lebih dari 3 miliar yuan. Dengan ini, An Menglan bertanya Wu Chen bergabung dengan perusahaan sebagai penulis lagu, dan Wu Chen berani mengklaim 50% saham ini. Jika Wu Chen mau menolak tawarannya, katakan saja secara langsung, tidak perlu bercanda seperti ini. Dalam pikiran An Menglan merasa benar. Dia sama sekali tak sesuai perkiraannya saat bekerja. Sepertinya dirinya hanya berpikir berlebihan pagi ini. Lalu Wu Chen pun menyebut bahwa dirinya tidak bercanda. Makanya dirinya bilang An Menglan pasti tak akan menerimanya. Dalam pikiran An Menglan, dirinya sudah berbicara dengan Song Xuan sebelumnya. Dirinya rasa kepribadiannya tamak inilah alasannya. Kemudian Wu Chen kembali mengatakan untuk membiarkan dirinya berkolaborasi dengan An Menglan sebagai penulis lagu freelance dulu. Dan mempersilahkan An Menglan untuk membayar dirinya setelah menulis lagunya. Wu Chen pun seketika bertanya lagu seperti apa yang disukai An Menglan. Dirinya bisa menuliskannya untuk An Menglan sekarang. Mendengar hal ini, An Menglan pun bertanya-tanya mengenai Wu Chen yang mau menulisnya di tempat. Dirinya sudah melihat tipuan yang Wu Chen siapkan. 2 lagu yang diposting online kemungkinan tidak ditulis di tempat. Setelah tahu hubungan antara dia dan ibu Song Xuan, dirinya sangat yakin kalau lagunya sudah disusun sejak lama, dan lalu diberikan kepada putrinya untuk dimainkan di rumah. Dia hanya memainkannya untuk menambah poin pada kekasihnya. Lalu An Menglan pun mengatakan karena mereka ingin bekerja sama, mereka harus lebih tulus. Tidak perlu sampai menggunakan trik palsu di depannya. Wu Chen pun seketika merespon hal ini dan mengatakan jika dirinya tidak tulus, dirinya tak akan meminta 50% profit dari An Menglan. Malah Wu Chen akan bilang apa saja semaunya. Karena mereka akan bekerja sama, mengapa dirinya tidak menuliskan 1 lagu untuk An Menglan sekarang? An Menglan pun mengerti karena Wu Chen ingin menunjukkannya langsung, maka dirinya akan mempersilahkan Wu Chen untuk menulisnya. Tapi untuk kolaborasi pertama mereka, jangan tulis lagu untuk Song Xuan, tulislah untuk dirinya. Dalam pikiran An Menglan sendiri tidak percaya hal ini. Mana mungkin menulis lagu secara langsung di sini? Itu bukanlah hal yang mudah. Dan nyatanya Wu Chen menyelesaikan 7 lagu dan meminta An Menglan untuk memilih mana yang lebih bagus untuk An Menglan. An Menglan pun seketika kaget Wu Chen menuliskan 7 lagu untuknya. An Menglan pun bertanya-tanya bagaimana Wu Chen melakukannya. Setelah melihat lagu-lagu ini, An Menglan pun kaget ternyata benar-benar ada 7 lagu. Dari R&B, old school, jazz and blues, musik country, punk rock, rap, dan lagu daerah. Tak ada 2 lagu dengan genre yang sama. Lalu Wu Chen pun bertanya lagu manakah yang An Menglan pilih. Di saat itu An Menglan pun nampak gugup dan meminta Wu Chen memberikannya contoh. Dirinya masih belum bisa memutuskannya. Wu Chen pun mengiyakan hal ini. Lalu Wu Chen pun kini menyanyikan ke-7 lagunya. Dan An Menglan pun sangat menikmati permainan musik dari Wu Chen dan bisa memahami pesan yang disampaikan oleh setiap lagu. An Menglan pun mengingat bahwa saat kecil, dirinya bisa mengejar mimpi bermusiknya tanpa beban. Namun karena kesehatan ayahnya yang memburuk dan bisnis keluarga mencapai titik di mana dirinya perlu membantu, An Menglan berpikir takkan punya kesempatan merilis album di masa depan. Lalu kembali Wu Chen bertanya apakah An Menglan sudah memutuskannya. An Menglan pun mengatakan bahwa dirinya sudah memutuskan. Dirinya akan mengambil ke-7 lagunya dan memasukkannya dalam satu album. Dirinya akan memilih The Last Chapter sebagai lagu utamanya. Dan secara tiba-tiba An Menglan menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Wu Chen. Harusnya dirinya tak melakukan kemampuan Wu Chen.
Wu Chen musisi paling mencolok yang pernah dirinya temui dan An Menglan meminta maaf atas ucapan tidak sopannya mengenai Wu Chen. Wu Chen pun menyebut ini tidak masalah baginya dengan senyumnya. Lalu An Menglan pun mengajak Wu Chen bersulang untuk album ini. Wu Chen pun mengiyakan hal ini. Lalu saat mereka minum, mereka pun terus membicarakan soal instrumen musik, komposisi musik, dan penulisan lagu, serta pengalaman masa kecil mereka hingga tak terasa hari sudah sore. Lalu An Menglan pun bertanya kepada Wu Chen bagaimana Wu Chen, Li Ruobing, dan Wu Yurong bisa bersama. Wu Chen pun mengatakan bahwa itu agak rumit untuk dibicarakan. An Menglan pun merasa bahwa itu tidak apa-apa. Jika Wu Chen tidak mengatakannya, sebenarnya bukan itu juga yang ingin dirinya tanyakan. Wu Chen pun seketika bertanya apa yang ingin An Menglan tanyakan. An Menglan pun bertanya, apakah Wu Chen punya rencana lain malam ini? Apakah Wu Chen bisa menginap? Dirinya ingin berdiskusi tentang musik lebih banyak dengan Wu Chen. Bisakah Wu Chen menemaninya untuk mengenali dirinya dengan lagu-lagu itu dan mengoreksi kekurangan dalam nyanyiannya? Wu Chen pun tidak masalah dengan hal tersebut. An Menglan pun senang mendengarnya dan kembali memainkan musiknya. Di saat itu Wu Chen pun menyebut bahwa An Menglan membuat kesalahan lagi. Dan Wu Chen pun segera memberitahu An Menglan cara memainkannya dengan benar. Di saat Wu Chen sangat dekat, An Menglan yang sedikit mabuk pun tiba-tiba mencium Wu Chen. Hingga ciuman ini berlanjut ke atas kasur. Dalam pikiran An Menglan, di dunia musik hanya ada mereka berdua. Dan di saat itu tiba-tiba An Menglan tersadar. Dan meminta maaf karena sepertinya dirinya agak mabuk. An Menglan sendiri bertanya-tanya dengan dirinya sendiri. Apa yang barusan dirinya lakukan dengan Wu Chen benar terjadi atau hanya imajinasinya saja? Lagu yang tak pernah dirinya dengar sebelumnya sangat menenangkan, membuat bimbang, menegangkan, dan membuat gelisah. Semua rasa tidak nyaman terhanyut oleh lagu ini. Dan tak berselang lama An Menglan pun tertidur. Dan segera Wu Chen mengangkatnya dan memindahkan An Menglan ke kamarnya. Keesokan harinya, saat An Menglan bangun, An Menglan merasa bahwa sepertinya kemarin dirinya kebanyakan minum. Dan An Menglan pun bertanya-tanya mengapa dirinya ada di kamar. Dan di saat An Menglan membuka selimut, An Menglan sangat kaget. Di manakah bajunya dan siapa yang melepaskannya? Lalu di saat itu An Menglan bertanya-tanya apakah dirinya dan Wu Chen sudah melakukannya. Namun An Menglan tidak bisa ingat detail apapun. Apakah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka? Lalu di saat yang sama, Wu Chen pun datang dan bertanya apakah An Menglan sudah bangun. Dirinya sudah menyiapkan sarapan sekarang. Lalu An Menglan pun kaget, nyatanya Wu Chen ada di ruangan ini. Kemarin Wu Chen tidak pergi. Dengan ini An Menglan merasa bingung dan bertanya-tanya apakah malam tadi mereka sudah bercinta. An Menglan pun seketika bertanya langsung kepada Wu Chen. Apakah mereka semalam bercinta? Dan chapter berakhir.